Assalamualaikum. Karena ini hari Minggu, seperti biasa saya akan membagikan gambaran atau ulasan untuk hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena untuk base di time frame H4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame H4-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk pair Euro Jepang Yen. Di sini jika kita lihat pair Euro Jepang Yen di time frame H4, kita akan lihat di time frame H4 untuk bezelnya. Di sini untuk bezel di time frame H4 untuk pair Euro Jepang Yen, karena bezel yang terakhir ini sudah di break, artinya bezel yang terdekat dengan harga belum terbentuk. Jika kita tarik ke belakang untuk melihat apakah ada base yang terdekat, sampai Januari tidak terdapat base, artinya kita akan abaikan setiap setup sell yang terbentuk kecuali market ini membuat bezel yang baru. Jika kita lihat di sini terdapat base buy sangat kecil, tapi dia memiliki body. Jadi ini bisa digunakan karena memenuhi syarat sebagai base, maka kita bisa tandai base buy ini. Untuk peluang entry-nya kita bisa tunggu di base buy ini di time frame H1. Jika harga turun ke base buy ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Berikutnya untuk market oil atau crude oil, kita bisa lihat untuk market crude oil di time frame H4. Jika kita lihat di sini di time frame H4, di sini ada base buy yang terdekat dengan harga. Kita bisa tandai base buy tersebut. Sedangkan untuk bezelnya ada di sini cukup jauh. Tapi kita bisa tandai juga sebagai batasan atau acuan untuk melihat harga di 1 minggu ke depan. Untuk peluang entry-nya, kita bisa tukar time frame ke time frame H1. Kita bisa tunggu di base buy ini. Jika market turun ke base buy ini lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga tidak turun lalu harga langsung naik ke atas ke bezel ini dan market berhenti di bezel tersebut lalu merespon bezel tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell juga di sini. Berikutnya untuk pair Audi USD. Oke, kita akan analisa pair Audi USD di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk base buy-nya ada di bawah sini. Inilah base buy yang terdekat dengan harga saat ini. Sedangkan untuk bezelnya juga terlalu dekat, yaitu di sini. Karena terlalu dekat dengan base buy, kita perlu berhati-hati untuk setiap base yang berdekatan dan berlawanan. Kalaupun dia membuat setup dan kita ingin masuk, maka gunakan risiko yang lebih kecil karena jaraknya untuk base buy dan bezel yang berdekatan ini. Jika dia membuat setup dan jaraknya tidak cukup sampai ke level Fibo 161, maka lebih baik abaikan. Selain bezel yang terdekat dengan harga, di sini juga ada bezel yang cukup menarik juga, yaitu ada di sini. Lebih baik ambil bezel yang ini jika ingin ambil peluang sell di pair Audi USD. Untuk peluang entry-nya seperti biasa kita akan tukar time frame ke time frame H1. Kita akan tunggu harga datang ke base buy ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Atau jika harga tidak koreksi, harga langsung naik ke bezel ini dan market merespon bezel ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Oke, berikutnya untuk market gold. Kita akan analisa market gold di time frame H4. Untuk base buy-nya kita akan lihat ke belakang sini. Sangat jauh di sini tidak terdapat base buy sampai bulan Maret. Maka kita abaikan setiap setup buy yang terbentuk selama market tidak membuat base buy yang baru.
Di sini hanya ada best sell yang terdekat dengan harga saat ini, dan sebelumnya best sell ini juga direspon oleh market karena harga turun kembali. Kita akan tandai dua best sell yang terdekat dengan harga, yang kedua adalah best sell yang atasnya. Untuk konfirmasi entry-nya kita bisa tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini untuk market call, sebelumnya market merespon best sell yang pertama dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita gunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market ini merespon setup sell CB1 break tersebut. Saat ini harga berada di kisaran level Fibo 100 dan belum sampai ke level Fibo 161, maka masih ada potensi harga akan melakukan penurunan kembali jika setup sell CB1 break ini direspon oleh market. Tapi jika tidak direspon oleh market, lalu harga naik dan best sell ini di break oleh harga di candle di time frame H4-nya, maka kita bisa tunggu di best sell berikutnya, yaitu di best sell yang ini. Lalu kita akan tunggu market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD CHF. Jika kita lihat pair USD CHF di time frame H4, di sini harga sudah berada di best sell di time frame H4. Ini adalah best sell-nya di bulan Juli. Kita bisa ambil best sell ini karena masih dekat dengan harga saat ini. Untuk acuan menggunakan best, saran terbaik adalah best yang terdekat dengan harga, misal 1-3 bulan ke belakang. Jika lebih dari 6 bulan ke belakang, maka lebih baik abaikan best tersebut. Walaupun masih berpotensi untuk direspon oleh market, tapi lebih aman atau lebih baik itu adalah best yang terdekat dengan harga. Ini adalah best sell-nya, sedangkan untuk best buy-nya ada di bawah sini, sangat kecil. Tapi kita bisa tandai best buy ini karena sebagai acuan untuk melihat gambaran market 1 minggu ke depan. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, market di time frame H1 sudah membuat setup sell CB1 break. Tapi karena ini penutupan market mingguan dan hanya satu candle yang break candle CB1 ini, maka lebih baik kita abaikan terlebih dahulu. Kalaupun misalnya ingin masuk, kita bisa masuk dengan risiko yang sangat kecil, karena jika kita tarik garis Fibonacci untuk mengukur pergerakan market merespon best sell ini dan setup sell CB1 break ini, potensinya market bisa sampai ke level Fibo 261 karena untuk best buy berikutnya itu ada di atasnya level Fibo 423. Sekali lagi, karena ini terbentuk di penutupan akhir mingguan, maka dan hanya satu candle yang break candle CB1 ini, maka paling aman jika pun ingin masuk karena terbentuk setup adalah dengan menggunakan risiko yang sangat kecil. Jika market ini merespon setup sell CB1 break ini lalu harga turun melebihi level Fibo 261 dan berhenti di best buy ini, dan di best buy ini market juga merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang entry buy kita di sini. Berikutnya untuk pair New Zealand USD, kita bisa analisa pair New Zealand USD di time frame H4. Jika kita lihat di sini, untuk pair New Zealand USD ini saat ini berada di best buy. Ini adalah best buy-nya. Sedangkan untuk best sell-nya ada di atas ini, kita bisa tandai juga untuk best sell-nya. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame H1. Kita bisa tunggu harga merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Lalu untuk peluang entry sell-nya kita bisa tunggu harga di best sell ini. Jika market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang entry untuk sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair GBP USD. Jika kita analisa pair GBP USD di time frame H4, di sini terdapat best buy yang sebelumnya direspon oleh market, sedangkan untuk best sell-nya ada di atas sini, best potensial yang juga pernah direspon oleh market. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame H1.
Saat ini yang terdekat dengan harga adalah best sell, dan potensinya best sell ini membuat setup sell CB1 break jika candle bear ini di break oleh candle bear. Saat ini belum di break, artinya belum terbentuk setup. Tapi jika market merespon dan membuat setup tersebut atau setup CB1 tersebut, maka ini merupakan peluang untuk entry sell di sini. Lalu berikutnya, jika harga turun ke best buy ini dan market merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang entry buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair Euro USD. Jika kita analisa pair Euro USD di time frame H4, di sini terdapat best buy yang baru terbentuk. Jadi kita bisa gunakan best buy yang baru terbentuk. Selama nantinya di time frame H1 harga koreksi lalu merespon best tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan, maka kita bisa gunakan best yang baru terbentuk. Karena kita perlu menunggu respon market di best tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Tapi jika di best tersebut tidak membuat setup, maka kita bisa abaikan karena artinya best tersebut tidak direspon oleh market. Untuk best sell-nya ada di atas sini, dan best sell ini sebelumnya pernah direspon oleh market, maka kita bisa tandai best sell ini karena merupakan best potensial. Kita akan lihat peluang entry-nya. Jika harga turun ke best buy ini dan market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga tidak koreksi turun ke best buy tersebut, lalu market langsung naik ke best sell yang ini dan market merespon best sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita bisa analisa pair USD Jepang Yen di time frame H4. Jika kita lihat di sini terdapat banyak base yang terdekat dengan harga, kita bisa pilih beberapa base saja. Untuk base buy-nya ada di bawah sini. Ini bukan best buy. Yang candle bear ini bukan merupakan best buy karena candle bear ini di break oleh dua candle. Jadi kita abaikan karena kita fokus terhadap base engulf atau zona SND yang dalam bentuk candle engulfing. Sedangkan untuk base sell-nya ada di atas sini. Ini adalah base sell-nya yang terdekat dengan harga. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame H1. Kita bisa tunggu harga datang ke base sell tersebut, lalu merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Atau jika harga tidak naik ke base sell tersebut, lalu harga langsung turun ke best buy ini dan market merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di best buy ini. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada, pair terakhir. Kita bisa lihat untuk pair USD Kanada di time frame 4. Untuk best sell-nya saat ini harga berada di best sell yang baru terbentuk. Kita bisa tandai best sell ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk best buy-nya ada di bawah sini. Ini adalah best buy-nya yang terdekat dengan harga saat ini. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame H1. Saat ini harga berada di best sell di time frame H4 dan kita tinggal tunggu market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Atau jika market tidak membuat setup dan harga langsung turun ke best buy ini, lalu market merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Kenapa kebanyakannya saya hanya trading di pair mayor? Ini hanya kebiasaan saya saja karena saya biasa trading di pair mayor, lalu di market call, market oil, sedangkan untuk cross pairnya hanya di pair Euro Jepang Yen saja. Tapi sebenarnya base ini bisa digunakan di semua pair dan di semua market selama analisa chartnya menggunakan candlestick. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Jadi ini bukan saran untuk entry atau sinyal untuk entry karena aktivitas trading sangat berisiko. Saya harap teman-teman mengetahui risikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.